Mirsa, kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023 pada pekan ini benar-benar menyentakan perhatian publik. Bukan saja karena melibatkan banyak pejabat tinggi lingkungan subholding PT Pertamina, namun juga karena besarnya angka kerugian negara yang diakibatkan praktek korupsi tersebut, yang diperkirakan hampir mencapai angka 1.000 triliun rupiah. Hitungan angka kerugian ini didapat dari berbagai tindakan korupsi yang dilakukannya. Salah satu dengan mengoplos RON 90 atau premium menjadi RON 92 atau Pertamax. Video ini diunggah di Instagram Pertamina Patraniaga 21 Februari lalu yang menunjukkan dirutnya Rifa Sihaan bicara soal kecurangan SPBU. 3 hari kemudian, terungkap Rifa melakukan berbagai kecurangan sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Senin malam, 24 Februari 2025, Rifa ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Mereka adalah para petinggi di PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina International Shipping, sedangkan dari pihak swasta adalah petinggi di PT Navigator Katulistiwa, PT Jenggala Maritim, dan PT Orbit Terminal Merak. Modus korupsi yang dilakukan yakni dengan sengaja menurunkan produksi kilang minyak dalam negeri, bahkan menolak produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor dengan alasan tidak sesuai spesifikasi kilang minyak, serta mengimpor minyak dengan pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dengan daftar mitra usaha terseleksi atau DMUT alias broker. Kemudian terjadi pemberian kompensasi serta mengimpor minyak RON 90 atau lebih rendah yang dioplos di depo menjadi produk RON 92. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada Rabu 26 Februari 2025, pihak Kejaksaan Agung menegaskan kerugian negara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patraniaga bisa lebih besar dari 193 triliun. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah hanya hitungan untuk tahun 2023. Sementara rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi ini terentang antara tahun 2018 hingga 2023 dan jumlah kerugian total negara belum dihitung. Perkiraan sementara 193,7 T itu di 2023. Nah, makanya kita menggandeng ahli juga untuk melihat apakah bisa di-trace ini di 2018, 2019. Tentu itulah fungsi dari penyidikan ini untuk menggali sebanyak mungkin data, fakta ya sebagai dasar perhitungan. Misalnya import kan harus dihitung volumenya, apakah import itu dilakukan sejak 2018, lalu berapa besar volumenya, apakah pengenaan kompensasi itu hanya di tahun 2023 atau adakah di tahun-tahun sebelumnya, apakah subsidi itu sama besarnya di tahun 2023 atau adakah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, semua itu akan diformulasi ya, nah untuk melihat seberapa besar kerugian negara nanti yang pasti dihitung oleh ahli. Pada Rabu 26 Februari 2025, pihak Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corner, sebagai tersangka. Dengan penetapan 2 petinggi PT Pertamina Patraniaga itu, total ada 9 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang ditaksir merugikan negara hingga hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Kejaksaan Agung menjelaskan, dari pemeriksaan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga,
Edward Corner, diperoleh fakta penyidikan yang mencengangkan. Atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corner, tidak hanya mencampur atau memblending Pertalite menjadi Pertamax, namun mereka juga membeli RON 90 atau Pertalite atau lebih rendah, yakni RON 88 atau Premium. Lalu mencampur RON 90 atau RON 88 tersebut dengan RON 92 alias Pertamax dan menjualnya seharga Pertamax. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patraniaga. Tersangka MK dan EC melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pembelian langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar. Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau demo. Mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah petinggi subholding PT Pertamina dinilai mengecewakan publik. Sebab selama ini mayoritas warga lebih memilih membeli produk BBM dari Pertamina di tengah mencampurnya perusahaan penjual BBM dari luar negeri. Saya pribadi gitu ya sebagai pengguna jalan gitu, ya ini tentu saja merugikan bagi rakyat gitu kan, yang mana jelas bahwasanya harga Pertalite maupun Pertamax itu kan jauh beda gitu kan. Terus kenapa jadi bisa beda kayak gitu? Tuh, jadi ya hal-hal ini ya merugikan lah menurut saya. Harapannya gimana Bang? Ya harapan saya adalah Pertamina ini pemerintah itu bisa lebih mengawasi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.